Lo, pernahkah lo merasa stuck dalam hidup? Seolah-olah semua orang di sekeliling lo sudah melangkah jauh, sementara lo masih terperangkap di tempat yang sama. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin sudah sering lo dengar. Lo bisa malas, gak kerja, bisa santai. Apa maksudnya? Kita semua ingin kaya, berilmu, tapi kadang kita merasa tidak punya cukup motivasi atau jalan untuk mencapainya. Mari kita gali lebih dalam tentang bagaimana lo bisa mengubah hidup lo, walaupun saat ini lo merasa gitu-gitu aja. Poin pertama, kenali diri. Lo pertama-tama, penting banget buat lo mengenali diri sendiri. Entah lo anak sultan atau bukan, semua orang punya potensi. Misalkan, kalau lo adalah anak sultan, berarti lo punya akses ke banyak hal. Tapi itu bukan alasan untuk tidak berusaha. Ingat, banyak orang kaya yang sukses karena kerja keras dan ilmu mereka. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Mengenali diri tidak hanya tentang mengetahui kelebihan dan kekurangan. Ini juga termasuk memahami apa yang lo suka dan apa yang membuat lo bersemangat. Dengan kata lain, temukan passion lo. Misalkan, jika lo suka menggambar, jangan ragu untuk mendalami seni. Lo bisa belajar dari berbagai sumber, baik dari kelas online maupun tutorial di YouTube. Contohnya, seorang teman saya, Rina, awalnya bekerja di kantor yang membosankan. Namun, dia selalu memiliki minat dalam seni lukis. Setelah beberapa tahun, dia memutuskan untuk mengambil kursus menggambar secara online. Sekarang dia sukses sebagai seniman freelance dan sering mengadakan pameran karyanya. Jadi, ketika lo mengenali diri sendiri, lo membuka banyak peluang untuk bertumbuh. Poin kedua, hidup tanpa tujuan. Berapa banyak dari lo yang bangun pagi dan langsung scrolling di media sosial tanpa pikir panjang? Sadar atau tidak, hidup tanpa tujuan bisa membuat lo stuck. Ambil contoh. Ketika lo pergi ke lokasi baru tanpa peta, lo pasti akan tersesat, kan? Kadang-kadang, untuk bisa kaya dan sukses, lo harus punya peta hidup. Buat tujuan nyata. Kayak, aku mau punya usaha sendiri. Selain itu, penting untuk membagi tujuan besar menjadi lebih kecil. Misalnya, jika tujuan lo adalah membuka bisnis, langkah pertama bisa jadi mengikuti kursus kewirausahaan. Setelah itu, lo bisa mulai dengan merancang rencana bisnis, mencari modal, dan akhirnya meluncurkan produk. Dengan memiliki tujuan kecil yang terukur, lo lebih mudah untuk tetap fokus dan termotivasi. Lo bisa mencatat tujuan-tujuan ini di dalam jurnal atau aplikasi semacam Trello. Ini juga membantu lo untuk melihat progres dari waktu ke waktu. Jika lo merasa mencapai tujuan itu jadi tantangan, cobalah untuk mencari dukungan dari teman atau mentor yang bisa memotivasi lo. Poin ketiga, pendidikan itu penting lo tahu. Banyak orang yang berpikir, pendidikan itu cuma buat orang kaya. Ini salah besar. Pendidikan bisa datang dalam banyak bentuk. Lo bisa belajar dari internet, buku, atau pengalaman langsung. Ambil contoh, banyak millionaires yang sukses bukan karena ijazah, tapi karena mereka terus belajar. Belajar tidak harus formal. Lo bisa mendapatkan banyak ilmu lewat podcast, seperti How I Built This, yang bercerita tentang perjalanan para entrepreneur sukses. Setiap episode bisa memberikan cara baru untuk berpikir dan strategi yang bisa diimplementasikan dalam hidup lo. Misalnya, seorang pengusaha bernama Gary Vaynerchuk yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang bisnis. Namun dia berhasil membangun perusahaan bernilai miliaran dolar dengan pengetahuan yang dia pelajari dari pengalaman dan pengamatan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang pendidikan lo, jangan pernah berhenti untuk belajar. Poin keempat, jaringan itu kunci. Jangan remehkan kekuatan networking. Kadang-kadang, yang lo butuhkan bukan hanya skill, tapi orang-orang di sekitar lo. Bayangkan lo
punya teman di bisnis yang lo minati. Dengan sedikit bantuan dari mereka, lo bisa belajar lebih cepat. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman lo dan kenalan dengan orang baru. Kan, the more, the merrier. Even seperti seminar, workshop, atau komunitas di platform seperti Meetup dapat menjadi tempat yang baik untuk memperluas jaringan sosial lo. Jika lo merasa canggung untuk berbicara, lo bisa mulai dengan menunjukkan minat pada orang lain. Tanyakan tentang kerjaan mereka, minat mereka, dan bagaimana mereka memulai karir mereka. Sebagai contoh, seorang teman saya bertemu dengan mentor di sebuah seminar. Mentor tersebut memberikan banyak panduan dan saran berharga yang membantu teman saya memulai bisnis kecilnya. Bantuan dari orang lain seringkali bisa memberikan perspektif yang berbeda dan peluang yang tidak terpikirkan sebelumnya. Poin kelima, kerja keras dan konsistensi. Nggak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Lo mau jadi kaya, lo harus siap untuk bekerja lebih keras daripada orang lain. Dengan konsistensi, lo bisa mencapai apapun yang lo inginkan. Contohnya, ada seorang kawan yang setiap pagi bangun jam 5 untuk berlatih. Sekarang dia sukses di karirnya. Coba deh, lo tiru. Kerja keras juga berarti mengatur waktu lo dengan bijak. Lo bisa menggunakan teknik seperti Pomodoro, di mana lo bekerja selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga fokus lo. Jangan lupa, bukan hanya jumlah jam kerja yang penting, tetapi juga kualitas dari kerja tersebut. Ingat, ada kisah tentang seorang atlet yang berlatih keras setiap hari. Setelah bertahun-tahun kerja keras, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertanding di Olimpiade. Kerja keras dan konsistensi yang dia tunjukkan selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Jadi, jangan cepat merasa puas. Teruslah berusaha. Poin keenam, berinvestasi dalam diri sendiri. Satu hal yang perlu lo ingat, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Ikuti kursus, baca buku, atau bahkan bekerja sama dengan mentor. Lo pernah dengar kisah orang yang tak kenal lelah belajar untuk memperbaiki hidupnya? Sekarang mereka jadi inspirasi buat banyak orang. Ingat, waktu lo adalah investasi yang paling berharga. Cobalah untuk membuat jadwal harian di mana lo menyediakan waktu khusus untuk belajar sesuatu yang baru. Ini bisa jadi membaca buku, mengikuti webinar, atau bahkan belajar keterampilan baru melalui platform online seperti Coursera, Udemy, atau Skillshare. Misalnya, seorang pengusaha sukses menghabiskan waktu setiap malam untuk belajar tentang digital marketing. Setelah beberapa bulan, dia bisa menerapkan pengetahuan itu untuk memperluas bisnisnya secara online. Begitu lo berinvestasi dalam diri sendiri, lo akan terkejut dengan peluang baru yang akan datang. Poin ketujuh, terima kegagalan. Lo pasti sering dengar pepatah, gagal itu biasa. Nah, ini faktanya. Kegagalan harus dijadikan pelajaran, bukan sebagai penghalang. Ingat, Thomas Edison yang gagal 1000 kali sebelum berhasil menciptakan bola lampu. Jika dia menyerah, mungkin hingga sekarang kita masih hidup dalam kegelapan. Ketika mengalami kegagalan, penting untuk melakukan refleksi. Apa yang salah? Apa yang bisa lo lakukan dengan cara yang berbeda lain kali? Setiap kegagalan memberi lo kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, seorang teman saya pernah mencoba membangun aplikasi, tetapi gagal total. Daripada menyerah, dia mengambil waktu untuk menganalisis apa yang gagal dan belajar dari kesalahannya. Sekarang, dia telah meluncurkan aplikasinya yang kedua, dan itu sukses besar. Kegagalan hanya sementara, tetapi belajar dari pengalaman itu bisa membawa kesuksesan di masa depan. Poin ke-8, manfaatkan teknologi. Di zaman sekarang, teknologi bisa jadi sahabat lo. Banyak aplikasi yang bisa membantu lo belajar dan berinvestasi.
Lo bisa gunakan YouTube, podcast, atau platform online lainnya untuk menggali informasi. Jadi, jangan malas ya. Terlebih lagi, ada banyak alat yang bisa membantu lo mengelola waktu, seperti Todoist untuk manajemen tugas, atau Trello untuk mengatur proyek. Lo juga harus memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi dan terhubung dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Sebagai contoh, banyak pengusaha startup kini menggunakan LinkedIn untuk membangun jaringan mereka dan mencari mentor. Platform ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan pemimpin industri dan mendapatkan wawasan berharga. Ingat, teknologi ada untuk membantu lo. Manfaatkan sebaik-baiknya. Poin ke-9. Ketahui nilai diri. Lo salah satu hal terpenting adalah mengetahui nilai diri. Lo punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadilah diri sendiri dan tetap percaya diri. Jika lo merasa tidak pasti, coba tanya ke teman atau keluarga. Mereka mungkin bisa membantu lo melihat kelebihan yang lo miliki. Buatlah daftar kekuatan dan kelebihan diri lo. Ini bisa berupa keterampilan, karakter, atau pengalaman yang lo anggap positif. Dengan mengetahui nilai diri, lo akan lebih mampu menghadapi tantangan dan mendapatkan kepercayaan diri dalam mencapai tujuan lo. Misalnya, seorang teman saya yang selalu merasa kurang percaya diri, akhirnya menuliskan semua pencapaiannya di kertas. Setelah itu, dia merasa jauh lebih baik tentang dirinya dan mulai memanfaatkan kekuatannya untuk meraih peluang baru. Ingat, percaya kepada diri sendiri adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Poin ke-10. Berpikir positif dan bersyukur terakhir. Lo harus percaya bahwa lo bisa sukses. Pikiran positif akan mengubah cara lo melihat dunia. Cobalah untuk bersyukur atas apa yang lo miliki saat ini. Lo akan terkejut bagaimana semangat itu bisa menarik keberuntungan baru dalam hidup lo. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan 3 hal yang lo syukuri. Ini bisa jadi hal kecil, seperti secangkir kopi di pagi hari atau dukungan dari teman. Dengan berfokus pada hal positif, lo akan merasa lebih bahagia dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Berpikir positif juga dapat membantu lo menghadapi situasi sulit. Alih-alih merasa terjebak, cobalah untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Misalnya, jika lo mendapatkan kritik, gunakan itu untuk meningkatkan diri. Penutup, jadi lo sudah mendengar semua poin itu kan? Sekarang, pikirkan kembali. Apakah lo sudah sadar diri? Apa langkah pertama yang mau lo ambil setelah menonton video ini? Jangan lupa untuk berbagi pendapat lo di kolom komentar. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan bukan sprint, tapi maraton. Ayo kita jalanin bareng-bareng dan capai mimpi kita. Dengan menanyakan pertanyaan seperti, apa alasan terbesar lo untuk sukses? Kita bisa memulai diskusi terbuka yang menarik di antara kita. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.